Assalamualaikum guys, apa kabar? Balik lagi nih dengan channel Dindundol. Buat yang belum tahu aku, mungkin kalian bisa nonton beberapa video-video aku lainnya. Dan sebenarnya video aku ini adalah tentang bikin-bikin boneka gitu deh pokoknya. Karena aku tuh suka ngajar-ngajar boneka. Dan kali ini aku mau share beberapa tutorial bikin rambut di channel YouTube aku ini. Kalau misalnya kalian kepingin belajar yang lain, bikin bajunya, itu juga ada kok. Kalian tinggal nonton semua beberapa video-video aku ya. Dan ini aku udah lama banget gak bikin video. Aku kembali lagi karena ada beberapa requestan teman-teman yang minta dibikinin tutorial tentang rambut yang pernah aku bikin bonekanya dan mereka lihat. Dan kali ini aku mau bikin videonya. Kalau misalnya teman-teman punya requestan bikin tutorial ini dong misalnya gitu ya, tapi masih seputar boneka ya tentunya ya, silakan kamu bisa tulis di kolom komentar. Oke, aku mau mulai videonya. Jadi yang aku perlukan cuman benang wol untuk rambutnya dan juga gunting. Gunting ini sebenarnya nggak terlalu ini ya, paling cuman untuk kalau buat potong benang aja. Terus juga benang sesuai warna rambutnya. Misalnya kamu pakai rambut warna coklat, siapin benang coklat dan juga jarumnya. Nah, ini aku sudah siapin wol yang udah aku pilih-pilih seperti ini ya. Nah, kali ini aku mau gambar dulu di kepalanya. Jadi ini aku pakai bolpen yang bisa dihapus pakai setrikaan gitu ya. Ini aku pakai friction. Sebenarnya ada beberapa bolpen yang juga memang bisa dihapus juga seperti pakai air, tapi aku lebih prefer yang ini ya, bisa dihapus pakai setrikaan, lebih gampang. Kalau air kan harus kamu cuci dulu atau apa, agak repot ya. Ini aku mau gambar dulu. Jadi aku mau kira-kira dulu ya, seperti misalnya ini kan nanti rambutnya akan tekuk seperti ini, tekuk 2. Jadi biar nggak terlalu ke atas. Kalau ke atas kan kayak jenong ya, kayak jenong apa tuh orang bilang. Oke, jadi aku kira-kira sekitar seginian ya. Jadi aku mau gambar. Oh, ternyata ini yang habis. Kita ganti dulu bolpennya. Nah, ini aku gambar. Jadi ini aku mau bikin rambut panjang tapi dengan versi yang berbeda ya. Kalau misalnya teman-teman mau lihat tutorial rambut panjang itu ada beberapa. Ini aku bikin ya dengan versi yang berbeda. Oke. Jadi kalau mau bikin rambut itu banyak versi ya teman-teman. Ini jadi nanti rambutnya bisa di panjang biasa dan juga bisa di kayak dikuncir gitu ya namanya. Kuncir ya, bukan kepang ya. Kayak seperti ini. Kalau kurang jelas aku liatin ya. Nah, seperti ini ya. Kita gambar dulu sampai belakang. Sekarang aku mau jahit. Jadi aku ini udah benang wolnya udah aku lilitin. Kalau misalnya kalian nggak tahu gimana cara ngelilitnya, bisa lihat video aku yang lain. Nanti aku akan kasih linknya di link description box, atau kamu bisa cari tutorial boneka Alice ya. Aku pernah bikin tutorial boneka Alice. Atau ada beberapa boneka yang aku jelasin di videonya itu cara melilit wol rambutnya ya. Oke, ini aku rapin dulu sebentar. Ini jadi setelah aku lilit sesuai panjang yang aku mau. Dan ini kita akan jahit bagian tengahnya ya. Kita bagi dua dulu seperti ini untuk tahu bagian tengahnya. Terus kita jahit dari sini deh. Oke, dari sini. Udah aku siapin jarumnya. Oke, kita akan jahit seperti biasa aja ya. Pasin ya.
Nah ini nanti kan kalau misalnya kita udah jahit sampai belakang itu nanti kita seperti ini, jadi kelihatannya nggak kelihatan jahitannya. Ini juga berikutnya. Jadi sepertinya aku mau agak ke bawah dikit ya. Sorry, tadi kayaknya agak kurang ke bawah. Jadi aku mau agak sedikit revisi. Jadi ini aku lilit dan aku ambil sekitar 10 helai ya. Kalau misalnya kalian males ngitung ya dikira-kira aja 10 layar itu seperti apa. Jadi bikin boneka itu harus sabar ya. Memang agak capek karena harus bikin bodinya, bikin rambutnya. Nah untuk jarumnya aku pakai yang sekitar panjangnya 5 cm ya, tapi bebas sih mau yang berapa aja, senyaman-nyamannya aja. Tapi kalau aku pakai yang lubangnya agak besar dikit aja ya, yang 5 cm ini. Karena biar bisa masuk benangnya itu aku mau pakai kan double 2 gitu ya, jadi biar jadi 4 helai gitu. Jadi ketika aku jahit itu jadi lebih kuat. Aku dulu awal-awal bikin rambut ini aku kan belum terlalu punya feeling banget ya, jadi agak kenaikan gitu, jadi kayak wah jidatnya jenong banget nih. Akhirnya aku lepas lagi karena ini aku jahit, jadi aku masih bisa lepas ya. Sebenarnya kamu juga bisa sih pakai teknik lem juga, kayak pakai lem panas gitu, cuman kalau sudah salah ya repot. Kalau pas ngelepasnya nanti kalau salah gitu, wah gak repot ya. Kalau misalnya ada yang rambutnya nggak rapi, dirapiin dulu ya biar lebih enak aja gitu. Kalau kalian mau lihat tutorial rambut yang lain bisa, aduh aku singkirin dulu deh. Bisa lihat videoku yang lain, ada tutorial rambut kepang, rambut keriting, pokoknya banyak deh. Ini aku dobelin dulu bentar deh jahitnya biar lebih kuat. Jadi sebenarnya udah lama ada yang minta request bikin rambut ini. Cuman karena aku lagi gabut jadi aku agak lama juga nih nggak bikin video YouTube. Dan pas kebetulan lagi ada yang order boneka dengan rambut model ini. Jadi aku sekalian bikinin deh. Jadi aku mau cerita sedikit ya. Aku ini kan suka ngajar boneka gitu, dan aku selalu bilang sama murid-murid aku, kalau mau belajar boneka itu harus sabar. Apalagi kalau mau kursus sama aku harus siapin bener-bener waktunya.
seperti harus seharian ya, kurang lebih ya 6 jam atau 8 jam gitu deh. Karena kan memang aku ngajarinnya bener-bener yang bukan sekedar ngajar doang ya. Aku pengen muridku tuh paham dari A sampai Z-nya gitu loh. Walaupun mungkin ada beberapa yang aku singkat juga, tapi tetap aku kasih tahu beberapa part yang bisa harus tetap kalian tahu gitu loh. Nah ini nanti kalau misalnya ada yang kayak kosong begini nih, bisa ditumpuk lagi. Nah ini aku mau coba dulu, aku mau lihat dulu ya. Kita rapin dulu. Nah oke. Seperti ini ya nanti jadinya ya. Oke, kita lanjutin lagi. Jadi kalau kalian misalnya mau belajar ternyata waktu kalian cuman aku cuma bisa 2 jam, mendingan aku bilang lain kali aja ya. Karena aku nggak bisa cuman ngajar 2 jam boneka itu. Kecuali kamu mau bikin beberapa hari, misalnya 2 hari gitu, minimal 2 hari lah, pokoknya maksimal 2 hari ya. Dan belajarnya juga bisa di rumah aku, dan juga aku punya toko di Kokas. Kita bisa janjian waktunya. Ini jarumnya tetap cari yang agak tajam ya, jangan yang tumpul ya. Kalau tumpul nanti kalian agak susah dan agak lama nanti menjahitnya. Jangan lupa dicari tengahannya, terus tengahannya kita taruh di garis yang udah kita gambar itu. Jadi aku mau sedikit cerita juga ya. Aku tuh sebenarnya kepengen banget tuh bikin video-video ala Korea gitu ya, yang gak ada suaranya gitu, cuman tulisan doang. Beberapa orang sih memang suka ya, istilahnya video ala-ala Korea gitu, karena tidak berisik dengan ocehan-ocehan si youtubernya. Cuman aku pikir-pikir lagi, karena ini aku sifatnya tutorial dan aku tuh lebih suka menjelaskan secara detail gitu loh. Misalnya ada beberapa part yang memang aku pikir nggak bisa dijelasin dengan kata-kata gitu loh. Nah, jadi beginilah stylenya video aku. Aku lebih seneng kayak guru aja gitu ketika lo ngejelasin di kelas. Bang. Kalau bisa jahitnya agak rapet ya Bu. Jadi kalau misalnya nanti ada yang ini, nanti kita isi lagi.
Nah ini kan sini udah deket lagi nih, nanti kita terusin lagi ke belakang biar nggak botak ya Bu, maksudnya tuh itu biar nggak kelihatan botak. Kalau misalnya pas lagi mau narik jarumnya agak susah, Ibu bisa pakai alat bantu gunting untuk narik atau pakai tang juga bisa. Itu kalau pas susah ya. Mungkin jarumnya agak apa namanya? Jarumnya agak tumpul atau agak kurang bagus. Kadang-kadang itu mempengaruhi ketika kita mau nusuk ke badan bodi bonekanya, itu kan jadi agak susah. Jadi buat beberapa teman, misalnya ada yang aku kepingin dong kursus langsung dong, karena aku orangnya nggak bisa nih kalau belajar cuma lihat video doang gitu kan. Ada beberapa orang yang memang seperti itu ya. Mungkin bisa DM aku di Instagram aku di Dina Dindun, bisa DM langsung ya. Nanti setelah itu baru kita kontak via WhatsApp. Tapi kembali lagi, kalau mau kursus boneka harus benar-benar nyiapin waktunya. Yang tidak sebentar. Oke, aku akan jahit lagi ini sampai sekeliling, sampai nanti ketemu di sini ya. Oke, aku skip dulu videonya. Nah, aku kan udah sampai sini, tapi benangku udah pendek nih guys. Jadi aku mau matiin, tapi caranya aku balik ke sini aja ya. Aku jahit ke arah sebelumnya seperti ini. Ini sekalian jadi kita ngejahit juga ya. Terus aku lakukan seperti ini. Baru aku masukin seperti ini ya. Nah, oke, mau lakuin aku 2 kali deh biar lebih kuat ya. Jadi jangan kalau mau kita matiin benang itu sampai pendek banget ya. Jadi jadi susah gitu untuk dimatiinnya. Nah, jadi kan lebih tersembunyi. Nah, ini aku mau masukin benang lagi. Aku mau ganti benang. Dan yang perlu diingat juga, kalau pas masang benang itu jangan terlalu panjang-panjang banget ya. Karena nanti kalau udah panjang, endingnya jadi kusut. Kadang-kadang kan ada ibu-ibu yang nggak sabaran tuh, dibikinlah panjang-panjang benangnya, akhirnya jadi kusut. Nah, kalau sudah kusut, nah jadi kalau misalnya aku ini ya, aku lanjutin lagi tadi karena kepotong ada suara-suara lain. Jadi aku kalau misalnya benangnya terlalu panjang, nanti akhirnya kita jahitnya juga jadi lebih lama dan juga cepet kusut. Itu potensi. Jadi mending kita yang standar-standar aja. Kalau aku paling ya benangnya ketika sudah di ini kan aku pakai 4 helai ya. Maksudnya 2, terus aku istilah aku bagi 2 juga, jadi 4. Itu jadi aku panjang sekitar 50 cm lah paling panjang itu ya, biar juga jahitnya lebih nyaman. Oke, kita akan lanjut lagi. Kalau misalnya kalian merasa video ini terlalu lama, bisa di skip aja ya, sampai misalnya ya begitulah, karena kadang ada beberapa part yang aku juga seneng ngomong aja untuk menjelaskan detail-detailnya. Oke, ini kita mulai lagi seperti ini. Untuk kalian yang belum tahu gimana cara memulainya, sama saja kita mulai di tempat yang terakhir ya. Oke, jangan lupa kita ketika jahit ngikutin yang garis nih ya, garis yang udah kita bikin ya.
Nah, next itu aku mau bikin video tentang apa? Bagaimana cara aku menyimpan peralatan-peralatan craft aku. Dari mulai renda-renda, bahan-bahan aku. Aku akan kasih rahasianya ya. Terus bagaimana cara aku menyimpan pola-pola aku selama ini biar aku nggak pusing saat nyari pas mau bikin. Terus gimana aku nyimpen wall-wall aku. Dan nanti akan ada juga video tentang benang wol yang aku biasa pakai untuk boneka-boneka aku, karena banyak juga yang nggak tahu ini benang wol apa sih yang biasa dipakai untuk rambut boneka. Aku akan kasih tahu rahasianya. Pokoknya jangan, kalau perlu nih, kalau kalian mau tahu nih nggak usah skip dulu nih beberapa apa, karena kan aku suka ngasih beberapa rahasia-rahasia yang aku selipin di video aku ini. Kalau kalian skip nanti kalian akan hilang info-info terbaru dari aku ya. Dan aku juga jual kit boneka. Buat kalian yang jauh di luar Jakarta, aku juga jual kit boneka. Kit boneka. Jadi udah ada bahannya. Udah ada istilahnya buku tutorialnya. Dan beberapa ada videonya juga. Jadi kalau misalnya kalian mau apa, bikin boneka, gak perlu cari bahan-bahannya lagi karena sudah tersedia. Oke, ini aku skip dulu ya. Oke, kita lanjut lagi nih, udah mau deket terakhir ya. Oke. Ini nanggung sekali, satu lagi semoga masih bisa ya. Kalau ternyata misalnya ketika wah aku baru nyadar nih benangku udah pendek, udah nggak bisa dimatiin nih, nggak apa-apa. Biasanya kita bisa gunting misalnya di sini, terus kita baru ikat secara manual. Atau bisa juga nanti kalau misalnya memang sudah tidak bisa sama sekali untuk diikat atau apa, bisa nanti kita
masukin lagi benang baru, terus kita jahit lagi 2 kali. Nah seperti ini kan sudah yang mentok banget ya. Semoga ini aku masih bisa jahit. Nah ini udah ini, jadi aku biasanya aku ikat secara manual aja. Nah ini kalau kalian skip videonya, kalian belum tentu nemu tips and trick seperti ini ya. Jadi saran aku kalau kalian nonton video boneka, skipnya dikit-dikit aja kalau misalnya memang ini, karena kadang-kadang aku suka ngomong pasti tengah-tengah. Kalau misalnya kalian lagi masak sambil dengerin video tutorial, ya udah jangan di skip, dengerin, jadi kamu bisa dapet tips-tipsnya nggak kelewatan. Oke, aku mau masukin lagi benang baru, tapi nggak usah panjang-panjang karena ini aku cuman butuh 1 lagi di sini, atau mungkin beberapa yang aku lihat nanti wah kayaknya perlu ditambah nih. Oke, jadi aku mau masukin benang dulu. Nah ini benangnya jangan lupa ya double seperti ini, segini aja deh karena aku nggak butuh panjang-panjang banget. Double nih udah 2 nih, baru aku masukin, terus baru kita samain lagi. Wah ini ternyata seperti pendek sekali ya, tapi nggak apa-apa. Karena kita nggak butuh panjang, cuman segini aja. Nah jadi kalau misalnya berapa jumlah lilitan yang nanti akan kalian gulung itu, misalnya kayak nanti kita mau pakai berapa sih, kalau aku ini kan pakai misalnya 10 helai nih ya. Kalau misalnya itu semua tergantung dari boneka, besaran bonekanya juga ya. Kalau misalnya bonekamu besar, itu pastinya lebih dari 10 helai. Dan berapa banyak misalnya wall yang kita mau pakai, itu juga tergantung dari berapa besar boneka yang kita mau rambutin. Misalnya bonekanya besar, otomatis lebih dari 1 benang wall. Kalau misalnya dia kecil, seperti boneka aku ini kan boneka cuma ukuran 30 cm dan kecil banget bonekanya, 35 lah ya, tapi kurus, kepalanya juga nggak besar. Jadi ini aku paling nggak pakai sekitar 1 gulung lah, 1 gulung sekitar yang 50-60 gram kali ya. Nah ini udah yang oke, kita lihat dulu ya sebelum kita putusin. Nah ini kan nanti kepalanya kan seperti ini, apakah nanti perlu diisi lagi? Kalau misalnya kalian rasa ih kok kayaknya ketebelan ya, berarti bisa dikurangin, nggak 10 helai, karena kan dia 10 helai itu ketika kamu lipat itu kan jadi istilahnya jadi 20 helai ya. Dan itu tergantung benangnya juga, balik lagi sekali lagi. Kalau misalnya benangnya tipis-tipis seperti ini, ada juga kan benang yang lebih tipis dari ini. Ini aku kalau nggak salah pakai rayon viscose ya, kalau nggak salah ya, rayon viscose. Itu biasanya kalau dia lebih tebal kayak mimilon seperti itu, jadi nggak 10 helai, bisa cuman 5 helai ya kan. Semua itu menyesuaikan dari ketebalan benangnya juga. Kalau ada yang lebih tipis lagi berarti juga bisa antara 10 sampai 12, tergantung, bisa dikira-kira ya. Nah jadinya seperti ini bonekanya. Ketika kita sudah balikin seperti ini, kita cek dulu kira-kira apakah ada yang kelihatannya agak botak gitu ya. Guys, lihat cantik sekali kan. Wow, memang agak lebih tebal ya. Nah ini kalau misalnya kita mau dipanjangin gini doang, kalau misalnya kita mau kita kuncir gitu, nah itu tinggal begini aja.
Tapi memang ini jadinya tebal sekali. Kalau kalian merasa ini sangat tebal, bisa kalian kurangin. Kalau misalnya kalian merasa wah ini kayaknya agak ini ya, mesti berarti kamu bisa lagi dibikin turunan lagi seperti ini ya. Pasti ini. Tapi kalau aku tidak perlu, karena aku mau dibikin rambut panjang doang. Seperti ini. Nah, kadang kan kalau kita mau bikin kepang, nanti teorinya nggak begini lagi ya, karena kalau misalnya pakai teori ini rambutnya agak jadi tebel banget, dan itu nanti kamu bisa nonton video aku yang lain tentang tutorial bikin rambut kepang. Oke, nah ini bisa kita style kuncir-kuncir gitu deh. Tarik seperti ini. Nah, jadi rambut belakangnya kalau pas kita lipat jadi seperti ini. Ya. Kalau kalian merasa wah ini kayak kurang ke bawah, ya udah dibawain lagi aja, bisa jadi kamu sampai sini nih nanti jahitnya. Itu suka istilahnya tergantung kesukaan kalian ya, masing-masing ya. Kalau ini nanti rambutnya kan gak rata nih, baru kalian gunting bagian bawahnya, tapi sebelumnya kita harus sisir terlebih dahulu biar apa namanya, biar rapi. Tara, aku udah siapin sisirnya. Nah ini kita nanti kalau misalnya ada yang dirasa yang kurang bagus atau apa, kita koreksi lagi. Ini aku mau sisirin dulu karena aku mau potong rambutnya, karena ini panjang banget. Ini aku pakai sisir dari sisir biasa aja sih ini. Ini sisir yang biasa kalau kita souvenir kondangan nih, mungkin ada ya yang dapat sisir ini. Mau pakai sisir Barbie juga bisa. Nah, seperti ini. Ini kita singkirin dulu. Biasanya karena aku tidak terlalu suka yang panjang-panjang banget, aku gunting. Guntingnya sedikit-sedikit aja ya. Ini kan yang panjang banget nih. Aku ambil aja. Nah, mengenai model itu juga balik lagi, kalian sukanya yang model apa. Jadi gak harus mengikuti gaya potong rambut aku ya. Ini jadi pas kita potong dikit-dikit seperti ini biar dapat ya, karena kan kadang-kadang kalau ketebelan juga agak susah ya. Jangan sampai kepotong ininya. Oke, kita sisir lagi. Nah, setiap aku mau ini, aku sisir dulu biar tetap rapi. Nah, ini kan masih ada yang belum rata.
seperti siapa ya? Kira-kira nama yang cocok apa ya? Isabel? Nah, ini kalau mau diikat bisa diikat pakai apa? Pakai ikat rambut. Nah, jadi deh. Tara, sudah jadi ya ikatnya, rambut bonekanya maksudnya. Kita sisir lagi biar rapi. Jadi rambut ini bukan spesialis untuk untuk apa namanya? Untuk kuncir-kuncir ya, karena kalau kuncir kurang bagus seperti ini nanti kelihatannya. Jadi kalau mau kuncir harus stylenya beda lagi, tutorial cara rambutnya. Jadi udah cantik.